Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Putri, jurusan Teknik Informatika STMIK Pranata Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas sistem informasi input nilai menggunakan Code Igniter dan MySQL. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu apa saja yang software-software yang akan kita pergunakan. Nah, di sini tuh kita akan menggunakan XM. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu XM. Nah, XM ini tuh perangkat lunak yang bebas. Terus dia tuh mendukung sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Nah, fungsinya itu sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nah, program ini tuh tersedia dalam GNU General Public License dan bebas. Nah, XM ini juga merupakan web server yang paling mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Oke, selanjutnya kita juga akan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Nah, sebelumnya itu kita jelasin dulu Visual Studio Code itu apa. Nah, Visual Studio Code ini merupakan perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan Windows. Nah, Visual Studio Code ini menyediakan fitur seperti penyorotan sintaks, terus penyelesaian kode, kutipan kode, terus merefaktor kode, pengewaktuan, dan Git. Nah, Visual Code ini memiliki beberapa ekstensi untuk VTV, memungkinkan Visual Studio Code untuk digunakan sebagai perangkat lunak gratis alternatif untuk pengembangannya web. Nah, kode ini tuh dapat disinkronkan antara penyunting dan server. Jadi kita nggak perlu mengunduh perangkat lunak tambahan gitu. Oke, kita lanjut ke penjelasan dari Code Igniter ini sendiri. Nah, secara Wikipedia yang saya dapatkan, Code Igniter itu adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk menggunakan aplikasi PHP-nya secara dinamis gitu kan. Jadi Code Igniter ini sebuah framework PHP dengan model MVC. MVC itu model, view, dan controller. Jadi fungsinya itu untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Nah, jadi CodeNectar ini selain ringan dan cepat, CodeNectar ini juga memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Nah, kita tuh akan menggunakan CodeIgniter 3 itu maksudnya versi 3. Nah, di sini tuh ada pengertian yang tersendiri. Jadi CodeIgniter 3 itu merupakan salah satu framework PHP yang kuat dan tahan lama yang sangat populer dengan konsep MVC-nya dan sering digunakan untuk developer, terus sama komunitas di seluruh penjuru dunia. Jadi dengan menggunakan framework ini kita tuh tidak akan terlalu kesulitan mencari tutorial yang membahas framework ini karena developer CodeIgniter 3 ini sudah menyediakan dokumentasi secara lengkap atau table of content yang bisa kita lihat di user guide ya. Oke, sekarang kita akan mendemokan langsung penggunaan program dari sini tersebut. Oke, langkah pertama jangan lupa kita nyalain dulu XM-nya. Setelah udah nyala, kita bakal buka Safari-nya. Nah, kita buka di sini ada localhost dari XM tersebut dan di XM ini kita diperlihatkan fitur-fitur dari XM tersebut. Setelah itu kita buka phpMyAdmin. Oke. Nah, di sini tuh saya sudah membuat database yang bernama DBase ini. Kita lihat di sini tuh saya membuat 5 tabel. Nah, tabel pertama itu tabel admin, terus tabel dosen, tabel mahasiswa,
tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, di dalam sini pun sudah saya isi dari masing-masing sesuai kebutuhannya. Nah, setelah itu kita bakal buka Visual Studio Code-nya. Kita akan melihat apa saja yang ada di sini. Nah, di sini bisa kita lihat dari config-nya dulu. Jangan lupa kita edit sedikit. Di auto load saya edit. Dari libraries-nya saya isi, ditambahin database, terus kita tambahin session-nya. Terus di helper-nya jangan lupa ditambahin URL-nya, terus from-nya, file, HTML, dan my helper-nya. Terus di config-nya itu kita isi base URL-nya sesuai dengan localhost yang folder dari Code Igniter-nya ini kan sudah saya rubah menjadi sini. Jadi base URL saya ini dari localhost ini. Setelah itu kita rubah di database. Jangan lupa database-nya kita masukin. Di sini saya isi database-nya DB sini. Setelah itu kita di sini saya sudah mengedit dan menambahkan dari controls-nya, terus di views-nya, terus dari sini tuh saya sudah buat folder-folder yang dibutuhkan di dalam sebuah sistem informasi input nilai itu. Nah, sekarang kita bakal menjalankan gimana dari sistem input nilai tersebut. Pertama kita buka dulu localhost slice sini sesuai dengan nama folder tersebut. Oke. Nih, sini sudah masuk. Kita masukin adminnya. Admin. Kita masukin passwordnya. Setelah itu kita sudah masuk di panel admin. Nah, di sini kita bisa lihat di tampilannya itu di dashboard itu ada mata kuliah, ada mahasiswa, ada dosen, ada admin. Terus bisa kita lihat di master datanya ini muncul tempat folder-folder dari mahasiswa, dosen, dan admin tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini juga ada mata kuliahnya, ada nilai-nilainya. Di sini kita bisa melihat profil dari admin tersebut. Kita bakal buka dulu di mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ini kita bisa menambahkan seperti yang sudah saya tambahkan di sini. Kita input sesuai dengan kita kebutuhannya. Terus di tabel dosen juga tersebut kita input. Ini yang di sebelah sini belum saya masukkan fotonya sehingga jadi tidak muncul. Tapi kalau di Mr. Precious bisa kita lihat di sini ada fotonya. Nah, tabel admin juga bisa begitu. Kita bisa lihat di admin sininya. Ini user saya gitu kan. Ini admin kedua dari saya. Di mata kuliahnya kita bisa lihat di sini yang sudah saya masukkan. Ini kode-kodenya, nilainya ini kita bisa lihat di sini ada grade-nya gitu kan. Nilai-nilai dari tersebut yang sudah kita input di folder yang di Code Igniter-nya itu. Nah, sekarang kita coba ya. Kita mau menambahkan mahasiswa. Kita masukkan NIM-nya misalkan 109 190 6400 terus 76. Oke. Kita masukkan namanya misalkan Furkon. Terus kita pilih jurusannya Teknik Informatika karena dengan sesuai kodenya tersebut di 64 itu kodenya Teknik Informatika. Kita buat passwordnya itu Furkon 123. Terus jenis kelaminnya laki-laki, jenjangnya kita pilih S1, terus tahun akademiknya kita pilih karena di sini 190 berarti kita pilih 19. Kita pilih shiftnya kelas programnya kelas malam ya. Terus kita simpan. Sudah bertambah nama Furkon tersebut. Nah, bisa kita lihat nanti di tabel mahasiswanya. Sekarang kita misalkan mau buka di dosen. Kita lihat dulu di tabel mahasiswanya.
sudah bertambah ya Furqon itu. Nah dosen juga sama, dia pun kita contohnya misalkan NEET-nya itu 104 56 78 09 0021. Kita namain dosennya misalkan Jubidah. Nah passwordnya kita buat Jubidah 00. Nah kita nggak usah masukin fotonya, kita simpan. Nah di sini sudah bertambah ya nama Jubidah. Nah tapi sayangnya saja saya tidak memasukkan fotonya. Nah begitupun dengan mata kuliah, dengan nilai gitu kan, semua dari admin bisa dimasukkan sesuai dengan laporan nanti yang sudah dibuat dari dosen ataupun yang sesuai dibutuhkan gitu kan. Kita balik ke table dashboardnya, kita keluar. Nah sekarang kita keluar, kita masuk ke panelnya mahasiswa. Oke, kita masuk 01 04 0093. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita masuk. Nah sekarang di sini kita udah masuk nih tabel mahasiswa. Ini profil saya. Kita lihat di sini profilnya. Tadi lupa ya, kita ngecek di profil adminnya. Nah sekarang kita bisa ngelihat di sini nilai dari mahasiswa tersebut. Kita lihat dari nilai semester 1-nya. Di sini berarti belum diinput. Kita lihat di semester 2-nya belum diinput. Belum ada yang diinput. Semester berapa nih? Tadi 3-nya kita sudah input ya. Nah, di sini ada nih mata kuliahnya akuntansi, terus dosennya pengajar juga kelihatan nih, Miss Uya itu dosen pengajarnya. Terus nilainya 85, grade-nya B+. Sudah kita masukin. Sekarang kita bakal keluar kita masuk ke panel dosen. Panel dosen kita buka, saya sedikit lupa, maaf ya. Kita masukkan NEET-nya 94 000 40 42 022. Passwordnya kita masukin. Nah sudah masuk ke table adminnya. Kita lihat ya profilnya. Nih profil dari table admin, table dari dosen. Maaf. Ini kita bisa nama dosennya bisa dilihat, terus passwordnya juga bisa kita ubah di sini. Cuman saya tidak mau mengganti password. Nah ini nilainya juga kita bisa lihat. Kita juga bisa menambahkan nilai mahasiswa. Kita coba ya, kita pilih nilai mahasiswanya dari si Furqon. Furqon ini tahun akademiknya 19 ya. Ini kita nggak perlu isi lagi tahun akademiknya, kita cuma ngisi dari ini karena dia udah otomatis terisi ya. Tapi dengan kode mata kuliahnya kita isi, karena Mr. Precious ini mata kode kuliahnya tuh ada tersendiri gitu kan. Kita masukin nilainya misalkan 70. Oke. Di sini udah langsung kelihatan nih grade C+ gitu kan. Kita simpan. Nah, di sini telah bertambah mahasiswa namanya Furqon, jurusan Teknik Informatika, semester 4, terus mata kuliahnya Keamanan Jaringan, SKS-nya 2, terus nilainya 70, grade-nya 7 C+. Nah, misalkan kita mau hapus, bisa kita hapus. Tapi kita hapus itu melalui dari table admin tersebut. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oke, kita keluar. Nah, itu dia dari penggunaan sistem informasi nilai yang sudah saya buat. Untuk kendala-kendala menurut saya, mungkin saya masih punya kendala di dalam pemasukan foto profile. Jadi misalkan saya memasukkan foto profilnya di database dan itu masuk ke sistem input. Tapi jika saya kayak tadi kita menambahkan
eh, menambahkan mahasiswa baru atau dosen baru. Terus ketika saya masukkan foto profile buat dari mahasiswa atau dosen tersebut, itu tidak akan tampil di layar yang ada di sistem input nilai itu. Tapi kalau kita misalkan masukkan di database-nya langsung, itu akan tampil seperti gambar itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Bila ada saran atau masukan agar saya lebih baik ke depannya, tolong di komen di bawah ini. Jangan lupa dipelajari supaya bisa lebih bermanfaat lagi ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.